kepada kita. Kita adalah umat pemenang, amin. Dan kita ini harus tahu, kita ini adalah anak-anak perjanjian dan anak-anak yang sudah dipanggil Kristus. Haleluya, haleluya. Kita baca dulu firman Tuhan ya, di mana dikatakan bagaimana arti dari kita milik Kristus. Kita baca di Roma 1 ayat 6. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Haleluya. Sampai di sini dipanggil oleh milik Kristus. Kita semua, amin. Kita semua, haleluya. Jadi di Roma 1 ayat 6 ini ya, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ya, di sini dikatakan sebuah panggilan. Kita ini adalah sebuah panggilan. Kita ini dipanggil oleh Kristus untuk hidup di dalam Kristus. Amin. Ketika kita dipanggil oleh Kristus, ya kita harus meresponi panggilannya. Amin. Karena ada banyak orang-orang yang ketika dipanggil oleh Kristus, dia tidak akan meresponi, karena dia tidak tahu siapakah Kristus itu. Amin. Dan ketika dia dipanggil oleh Kristus, dia ogah-ogahan, dia tahu itu Tuhan, tapi entar dulu, sehingga Kristus pun tidak hadir lagi di dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Jadi kita itu suatu panggilan oleh Kristus, karena kita ini bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Amin. Di kandungan ibu kita, ya kita sudah dipilih oleh Kristus. Amin. Karena Kristus yang sudah pilih kita, ketika kita lahir, Kristus sudah pilih kita untuk menyembah memuliakan Dia. Amin. Ada dua hal milik, ada dua arti milik, saudara. Arti pemilik ini, ya, ada suatu memiliki barang, amin. Dan ada juga memiliki suatu tubuh. Haleluya. Memiliki suatu barang, misalkan ya, itu mobil saya, amin. Dan itu adalah rumah saya, itu milik, ya. Nah, tetapi pada kita manusia ini, ya, manusia ini ada dua, ya kan? Ada milik roh dan ada lahiriah, amin. Nah, kita ini seperti saya ini, karena saya sudah menikah dengan Pak Gembala, ya saya milik Pak Gembala. Haleluya. Secara lahiriah, ya kan? Dan Pak Gembala pun itu milik saya secara lahiriah, karena sudah diberkati oleh Tuhan. Dan anak kita begitu lahir itu adalah milik kita. Haleluya. Ya kan? Anak kita itu menjadi milik kita, karena itu lahir dari kita. Haleluya. Tetapi roh kita ini bukanlah milik suami kita. Haleluya. Tetapi roh kita ini bukanlah milik suami kita, istri kita. Dan roh anak-anak kita pun itu bukan milik kita. Ada dua hal di dalam manusia, ya kan? Lahiriah dan rohania. Haleluya. Kita baca dulu di Kejadian 2 ayat 7, ya kan? Supaya kita tahu bahwa roh itu dihembuskan oleh Tuhan. Kita baca di Kejadian 2 ayat 7, ya. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan membuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Semalam saya baca artikel, saudara, katanya ada mengatakan hewan itu punya roh. Dia katakan kalau hewan itu tidak punya roh, dia tidak bisa bergerak, ya kan? Karena masuk ke akal, betul kan? Dan manusia ini pun kalau kita tidak punya roh, bagaimana kita untuk bergerak, ya kan? Tetapi kita itu fondasinya di dalam firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan mengatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti roh Tuhan dihembuskan kepada kita. Amin. Haleluya. Jadi disinilah perbedaannya. Kalau hewan kita katakan itu anjingnya si Daniel,
bisa saya misalkan seperti itu. Itu anjingnya si Catherine, ya kan? Dan itu adalah gajahnya si Anu, kan? Tetapi, ya kan? Dia tidak memiliki, Tuhan tidak memiliki rohnya. Ya, kepemilikan rohnya tidak ada. Tetapi manusia ini, kita adalah milik roh Tuhan. Haleluya. Karena itu Allah itu adalah roh. Jadi roh kita ini yang terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita ini sudah dipanggil Tuhan. Seperti yang dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil milik Kristus. Ya kan? Milik Kristus. Berarti secara roh kita milik Kristus. Karena pada zaman ini kita belum lahir, saudara. Amin. Dan pada saat ini kita sudah lahir, tetapi roh kita inilah menjadi milik Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang kita ini dipanggil Tuhan, tetapi kita kadang-kadang kita enak, kita bilang entar dulu Tuhan, sedangkan Tuhan membutuhkan kita, ya kan? Dan tetapi kita itu aju tak aju. Nah disitulah Tuhan tidak mau lagi dengan kita, karena Tuhan tidak mau memaksakan orang untuk dia pilih. Haleluya. Haleluya. Karena ada banyak orang yang mau dipilih Kristus, tetapi dia tidak mau, karena keputusan ada pada dia. Haleluya. Ketika dia memutuskan dia tidak mau hidup dalam Kristus, dia tidak mau dengan selaras dengan firman Tuhan, itu berarti dia bukan milik Kristus. Haleluya. Milik Kristus adalah milik Kristus itu menyatu dengan roh Tuhan, keterhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Dan milik Kristus, dia tahu siapa kamu. Haleluya. Dia tahu kehidupanmu, karena dia tidak mau membuat engkau sesat. Haleluya. Karena kita ini adalah milik Kristus. Haleluya. Manalah mungkin milik Kristus seperti kita ini dibuat sengsara. Haleluya. Manalah mungkin perjanjian Tuhan itu tidak kita miliki. Misalkan ahli warisnya seperti kita ini ahli warisnya yang menjadi milik Kristus. Manalah mungkin dia tidak kasih itu kepada kita. Tetapi kenapa tidak bisa terjadi? Haleluya. Mari kita tetap kita ada di dalam Kristus Tuhan, karena kita ini adalah milik Kristus. Akui dia dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang-kadang saya berpikir, ya kan, kalau memang milik Kristus, apakah kita disungguh-sungguh di dalam Kristus? Kemarin pada pagi hari, ya, hari Sabtu, memang kalau ketika hari Sabtu saya buat doanya agak lama sampai jam 7, ya kan? Karena kalau hari-hari biasa anak-anak saya ini jam 5 doa, tengah 6 sudah ada yang mandi, ya kan? Begitu tengah 6 dia tinggal, dia mandi, karena sekolah jam 6.15 sudah masuk katanya. Nah kalau si Joshua sampai jam 6 sampai saya selesai dengan dia. Nah kalau hari Sabtu saya buat sampai jam 7, ya kan? Saya buat sampai jam 7 doa penyembahan sampai jam 7 baru kita doa. Dan saya katakan kepada mereka, mari kita baca firman Tuhan. Saya katakan sama mereka, anakku Joshua, sadar, apakah engkau milik Kristus? Iya. Kalau kau milik Kristus, apakah kamu punya kerinduan selain doa pagi? Kau ada keterhubungan dengan Tuhan? Mereka bilang, ya kan? Mereka diam. Saya bilang, jangan kamu tinggal di gereja ternyata kamu hilang di mata Tuhan. Haleluya. Gereja ya gereja. Haleluya. Kita pun juga gereja tempat ini. Apakah itu ada di dalam Tuhan kita ini? Apakah kita ini hilang di dalam Tuhan? Haleluya. Saya katakan sama anak saya berdua, ya, saya bacakan firman Tuhan ini. Saya katakan, Joshua, sadar, sekalipun kalian tinggal di gereja ini, ya kan, belum tentu kalian itu ada di mata Tuhan. Haleluya. Kalau engkau ada di mata Tuhan, ada keterhubungan yang luar biasa kau berikan kepada Tuhan. Kau tidak hanya menunggu mama pagi-pagi untuk doa,
Tetapi selain pagi-pagi kau punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan, itulah kerinduan Tuhan. Itulah buktinya kau adalah milik Kristus. Saya katakan kepada mereka, saudara kekasih, mari kita jangan terhilang di mata Tuhan. Benar ada banyak orang ke gereja, tapi belum tentu mereka itu adalah milik Kristus. Ada banyak orang ke gereja, tapi mereka punya pikiran, nanti kalau ke gereja saya nanti lihat cewek, karena saya kepingin cewek seperti apa. Di gereja ada, ya kan? Ada seperti itu. Kalau cuma saya ingin seperti itu, saudara, ya kan? Nanti aku ke gereja nanti, ya kan? Supaya saya dapat tanda tangan, karena di sekolah minta tanda tangan, ya kan? Kalau orang yang milik Kristus bukan seperti itu. Haleluya. Bagaimanapun dia harus datang ke gereja, dia harus fokuskan. Ketika aku di gereja, aku mendapatkan sesuatu dari firman itu, dari kuasa Tuhan itu untuk mengubah hidup saya. Haleluya. Itulah milik Kristus. Makanya saya katakan sama anak-anak saya, engkau lihat, semenjak kecil engkau sudah tahu mama ini siapa. Ya saya kan bersama-sama dengan mereka tidur, saudara-saudari, karena saya memutuskan dengan Pak Gembala ketika kami menikah waktu dulu, memang kamar itu hanya satu, tetapi saya memutuskan saya berpisah dan saya bersama anak-anak, karena saya lihat Pak Gembala itu kasihan. Ketika dia berdoa, anak nangis, oe kan kasihan, jadi dia tidak fokus. Akhirnya saya mengambil keputusan dengan anak-anak tidur. Dan ketika saya terus tidur dengan anak-anak ini, saya tidak pernah tidak berdoa, saudara. Dan mereka pun sampai besar-besar mereka tahu siapa mama. Saya katakan sama mereka berdua, anakku, ketika nanti saya mati, ingatlah siapa mama ini dia. Itu yang saya katakan sama mereka. Saya tidak bisa untuk membuat sesuatu untuk kalian, tapi lihat, ketika nanti saya mati Joshua, mati nanti Sadrak, mungkin umur saya 70 tahun ya, 20 tahun lagi lah, 20 tahun lebih, mungkin saya sudah mati. Tapi ingatlah, semenjak kecil itu siapa mama dia di hadapan kalian. Mereka diam terus, ya. Jadi kita seorang ibu, berbuatlah apa yang terbaik buat anak-anakmu. Ketika kita nanti mati, dia ingat, mama saya itu seorang pendoa, mama saya itu seorang yang tekun, mama saya itu seorang yang taat. Itu, haleluya, haleluya. Karena saya ingat ibu pria yang pergi di Amerika, dia katakan, saya punya orang tua, seorang ibu. Dia bilang, ibu saya itu sangat betul-betul tekun dalam Tuhan. Dia memberikan ajaran yang benar kepada kami. Tapi kami anak-anaknya tak asuh. Tetapi ketika mamanya meninggal, disitulah mereka menangis, terus menangis. Dia bilang, mama, selagi kau hidup, kau berikan contoh bagi kami. Ketika kau meninggal ini, kami harus buat seperti apa yang kau perbuat. Makanya saudaranya ibu itu semua melayani Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari diberikan kemuliaan kepada Tuhan, haleluya, haleluya. Jadikan dirimu menjadi contoh buat anak-anakmu. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, dan hai anak-anak, jadikan jadi contoh di keluargamu, haleluya. Karena itu yang bisa kita buat. Mas, seberapa banyak sih mas yang harus kita berbuat buat anak kita? Hah? Pakaian, apa sih yang kita berbuat? Sebanyak apa sih yang kita mau kasih sama dia? Uang, sebanyak apa sih yang mau kita kasih sama dia? Itu pasti habis semuanya. Tetapi apa yang kita buat di dalam Tuhan Yesus, itu tidak habis-habisnya. Sampai nenek moyang, sampai turun-temurun pun, itu nanti diperkatakan nenekmu dulu seperti ini. Pasti seperti itu kan? Haleluya. Pasti seperti itu kan? Ada yang saya ingat itu di firman Tuhan. Neneknya si Antu ada, saya nggak ingat siapa ya, tapi pernah saya baca, neneknya itu adalah takut dengan Tuhan dulunya. Seperti itu ada dalam kitab, cuma aku nggak ingat. Ya, ada. Nah itu neneknya, ya, neneknya sampai cucunya pun diomongin, saudara. Jadi saudara itu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya katakan sama anak saya seperti itu. Kalau
di kamar. Ini berempat ini, berlima kami satu kamar. Joshua, Sarah, ini berempat karena bapak nggak ada ya. Ini datang ke kamar itu. Ya, ketika saya berdoa ada yang bilang, keluar. Saya nggak suruh kalian ke kamar ini, keluar. Nggak perlu saya kalian di kamar ini, keluar. Mereka nggak mau keluar, saudara. Tetap mereka mendengar mamanya seperti apa. Haleluya. Saya katakan juga di waktu hari Kamis sama si Regi, sama si Nomi, sama semua yang ada, saya katakan saya tidak mau tidur pulas. Saya tidak mau. Kenapa? Karena kalau tidur pulas saya rugi, saudara. Kenapa saya rugi? Karena ketika saya kalau tidurnya itu tidur sebentar bangun, saya sebentar sebut nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah keterhubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ketika saya bangun, Tuhan Yesus. Terus kalau kita bahasa roh, iralah bangun roh, iralah bangun roh terus. Haleluya. Saya tidak mau tidur pulas. Saya takut, ya. Saya tidak ada keterhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Jadikan dirimu yang berharga di mata keluargamu. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau engkau adalah milik Kristus, berikan dirimu apa yang diminta Tuhan kepada engkau. Berikan hatimu kepada Dia. Haleluya. Memberikan hati kita ini sebenarnya gampang, saudara. Berikan, sembah Yesus, sembah Dia. Beritakan firman kepada teman-temanmu. Itu yang Dia mau. Sembah Yesus, rohmu terus menyala-nyala, keterhubunganmu terus ada pada Dia. Itu yang Dia mau. Jangan sampai kau lupakan Dia, karena Dia Allah yang cemburu. Ketika engkau lupakan Yesus Kristus, Dia cemburu. Haleluya. Dia cemburu, merasa Dia gelisah kenapa anak ini tidak memuji saya. Seperti itu, saudara. Sama seperti kita ini, ya. Kenapa anak saya ini tidak menyapa saya? Seperti itu, ya. Seperti itu pun Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan itu melihat kita itu sudah cuek kepada Dia, Dia panggil kita. Pasti Dia panggil. Tidak mungkin Dia diamin. Anakku, jangan terus main game. Pasti ada dalam hati itu. Pasti, saudara. Tetapi kita karena kedagingan kita ini sudah terlalu besar, bahkan roh Tuhan itu pun tidak kita dengar lagi suara Tuhan itu. Haleluya. Karena kedagingan kita ini, keinginan kita ini lebih besar, jadi Tuhan yang berbicara dengan kita tidak kita dengar lagi. Itulah kendalanya, saudara. Sebenarnya Tuhan itu memanggil kita, tapi kita tidak dengar karena kedagingan kita ini yang sungguh besar. Haleluya. Mari kita baharui roh kita, kembali kita kekasih mula-mula. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, milik Kristus tadi adalah suatu panggilan. Kita ini adalah panggilan milik Kristus. Dan sekarang saya katakan, kita ini adalah tidak punya hak lagi di dalam diri kita ini, karena kita ini sudah milik Kristus. Haleluya. Kalau seandainya HPK saya ini sudah dikasih Pak Gembala, ya ini milik saya, dia tidak punya hak lagi, karena ini sudah milik saya. Amin. Nah, sama seperti si Nomi sama Randy sudah menikah, orang pun tidak bisa mengambil lagi si Nomi karena sudah punya Randy, gitu. Seperti itulah secara manusia, ya kan? Tadi secara benda, ya kan? Haleluya. Tetapi secara roh, haleluya, secara roh kita ini sudah milik Kristus. Berarti tidak milik setan lagi. Haleluya. Roh, ada roh setan, roh ada roh yang adalah anak Kristus, yang kita dilahirkan dari roh Kristus. Haleluya. Jadi kita ini adalah haknya Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Engkau adalah haknya Tuhan sepenuhnya. Saya juga haknya Tuhan sepenuhnya. Tetapi Tuhan tidak memaksakan dirimu. Haleluya. Dia mau engkau rela hati. Haleluya. Tidak pernah Tuhan memaksakan. Tetapi itulah ketika engkau ambil jalan yang bukan selaras dengan firman, jadilah roh setan itu yang mencengkram engkau. Haleluya. Haleluya. Jadi inilah saudara,
saya bilang sama Tuhan, Tuhan, seperti apa saya harus perkatakan buat jemaatmu? Kau katakan mereka adalah milikku, milik Kristus. Itulah jemaat-jemaat itu. Haleluya. Jadi kita ini milik Kristus. Ya, saudara kekasih dalam nama Tuhan, belajarlah engkau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Kristus. Belajarlah untuk kau mengasihi Tuhan, untuk memperkatakan firman-Nya, untuk bertindak sesuai dengan firman-Nya. Amin. Karena Tuhan ini sudah dia kita ini, karena kita ini milik Kristus. Haleluya. Apakah di sini kalian bukan haknya Tuhan lagi? Semua haknya Tuhan, karena kalian ini adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Jadi ingat saudara, ketika ada banyak pikiran-pikiran yang tidak selaras dalam firman, ataupun ada mungkin kita ini terseret dengan dunia ini, terseret dengan kedagingan ini, misalkan ya, yang paling cenderung ya, bukan anak-anak saja, bapak-bapak pun, ibu-ibu pun sudah mulai main game-game yang tidak benar, ya kan? Bahkan juga TikTok yang nggak benar, nggak jelas, kata-kata kotor pun ada di TikTok. Tetapi itu terus ditonton terus sampai nggak diingat, itu terus berulang-ulang, ya kan? Padahal ada TikTok rohani yang luar biasa membuat roh kita. Haleluya. Jadi ini banyak sekali ya, enggak orang-orang yang di luar Kristen, orang Kristen pun banyak saudara. Ya TikTok yang tidak benar itu selalu berulang-ulang didengar. Kalau saya selalu sistematikan, bahkan saya tidak mau nanti lewat, karena itu kan lewat ya kan. Terus jam 2 jam, terus dini lagi, berdisambo lagi, ujung lagi. Iya betul, ya kan, muncul lagi berdisambo. Oh ini gimana ya si Putri, ya kan, ya kan. Ya, jangankan kalian, saya juga terkadang terseret di situ saudara. Jadi ini memang bukti fakta yang nyata, ya kan. Jadi nih ya, aku bapak tuh, oh iya luar biasa berbalik, berdisambo, ya kan. Oh iya lihat dulu ya kan. Terus, oh ini sebulan yang lalu berdisambonya, yang terbaru dong, ya kan gitu kan. Lihat lagi, 2 hari yang lalu, ada lagi dong, 1 hari lagi, ada yang berapa jam lagi. Kan seperti itu, habis waktu, ya kan, habis waktu. Padahal coba kita, ya kan, kalau aku dengar tadi nyanyi enak ya lagu rohani. Tadi ini kenapa sih disambo? Itu pernah saya alami saudara. Haleluya. Nah itulah gelisahnya hati saya. Kok aku cenderungnya ke situ ya? Nah itu kalau kita anak Kristus, ya kan, itu gelisah. Ya, kok aku banyak waktu ke situ ya? Kok tadinya lu tadi mau dengarkan, udah lewat tadi, yang kemarinnya lagi kan ada lagi yang KKR-nya kan, kok jadi ini ya? Kan itu saudara. Jadi itulah manis dibuat, ya, terseret lagi kita itu, ya kan? Tapi tidak kita waspadai, tidak kita jaga-jagai. Haleluya. Jadi kita yang punya Roh Kristus dalam kehidupan kita harus berjaga-jaga. Kita harus tahu apakah ini dari Tuhan, apakah tidak. Kalau ini membangun roh kita, saya katakan sama anak saya, kamu kalau menonton saya tidak larang, ya kan? Tapi apakah itu membangun rohmu atau tidak? Kalau itu tidak membangun rohmu, stop. Saya bilang sama mereka berdua, sama kayak mama. Kalau mama itu tidak membangun roh saya stop. Karena itu suatu kerugian bagi saya katakan. Karena roh saya itu nanti tercemari. Haleluya. Apalagi sinetron nanti saya tidak mau lagi sinetron seperti itu saudara. Itu dulu saya tidak mau. Karena itu terus sampai bikin Korea. Terus doa pun tidak pernah lagi. Nanti ini terus. Jadi kita ini, kalau kita memiliki Roh Kristus, pasti kita gelisah. Haleluya. Adakah di sini ketika nonton Korea, besok Korea terus hatimu tidak gelisah? Adakah di sini? Tidak. Puji Tuhan.
Tetapi kalian pilih saya, kenapa seperti ini ya? Oh, aku terbawa arus seperti itu ya, ya kan? Ampuni saya Tuhan. Ternyata aku cenderung, ya, haleluya, ya. Harus kita cenderung kepada Kristus, haleluya. Kita harus cenderung kepada Kristus, haleluya. Kita tidak boleh cenderung kepada siapapun. Kita harus cenderung kepada Kristus, pemilik hidup kita, haleluya, haleluya. Kita baca di Galatia 5 ayat 20. Salah satu ya ciri kita milik Kristus adalah ya Galatia 2 ayat 20-26. Haleluya, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita ini adalah hidup oleh Kristus. Di dalam kita ini ada kepenuhan Kristus. Haleluya, haleluya. Jadi ketika kita hidup dalam Kristus, berarti kita sejalan dengan firman-Nya. Ya, sejalan dengan firman-Nya berarti kita tidak berzina, tidak merampok, tidak membunuh. Haleluya. Berarti kita itu seorang anak yang baik, ya kan? Kita seorang orang tua yang baik, ya kan? Kita memberikan perilaku yang baik dimanapun kita ada. Haleluya. Tetapi kalau kita itu tidak ada dalam firman Tuhan itu, kita ada di Galatia 5 ayat 20 itu. Haleluya. Inilah ciri kalau kita tidak memiliki Kristus. Haleluya. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah belah, terus kedengkian, kemerbukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat ya, sekali lagi saya baca buat kita ini semua ya, semua kita yang hidup di tempat ini. Ayat Galatia 5 ayat 20. Ingat ya, mudah-mudi ya, kita juga ya orang tua, penyembahan berhala. Adakah kita mau menyembah berhala? Tidak. Tidak pernah ke dukun? Tidak. Puji Tuhan ya. Sihir-sihir gak ada. Perseteruan gitu. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah. Terus lain lagi, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Banyakan yang mana? Banyak yang jelek. Kalian milik Kristus apa enggak? Kan tadi kan ciri-ciri tidak milik Kristus. Ini banyakan yang mana di sini? Yang kalian punya? Hah? Berarti terbukti dong kita milik Kristus apa tidak? Haleluya. Haleluya. Ingat ya, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi inilah yang harus kita tanggalkan. Kita milik Kristus, inilah yang harus kita tanggalkan. Tapi tidak segampang itu menanggalkan ini, karena kita ini hidup bersama-sama dengan masyarakat di mana kita bertempat tinggal. Haleluya. Tidak segampang itu, tetapi bisa gampang karena ada Roh Kudus. Haleluya. Ada Roh Kudus yang membantu kita, ada Roh Tuhan yang menuntun kita, ada Roh Tuhan yang memimpin kita. Ketika kita mau dengki sama setiap orang, itu Roh Tuhan berbicara, kenapa kau dengki? Haleluya. Pasti saudara, kalau kau anak Kristus, pasti seperti itu. Nah,
Misalkan nih mabuk, ya kan? Ketika engkau mau mabuk, udah mau minum seperti ini, pasti Tuhan berbicara. Jangan kau minum. Tapi kalau roh kedagingan itu lebih besar, tetap kau minum. Haleluya. Jadilah kamu roh setan. Haleluya. Bukan roh Kristus lagi. Haleluya. Nah itu dia saudara. Tapi memang firman Tuhan, memang faktanya, ya kan? Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, semua ini adalah ciri-ciri yang bukan milik Kristus, tetapi memang kita hidup di masyarakat. Ini selalu ada di dalam kehidupan manusia, ya kan? Tetapi kalau kita hidup yang sudah dibaharui Tuhan, Roh Kudus itu pasti berbicara dengan kita, ya kan? Ketika kita untuk berzina pun, pasti Roh Tuhan itu berbicara. Ngapain kau berbuat seperti itu, anakku? Pasti seperti itu. Haleluya. 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 Itulah kita itu milik Kristus. Ada Roh Tuhan yang memimpin kita, yang menuntun kita untuk hidup selaras dengan firman. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dahsyat, amin. Yesus dahsyat. Yesus dapat mengubah setiap perilaku kita yang tidak baik menjadi baik, karena ada Roh Tuhan yang diberikan buat kita. Dia naik ke surga, tapi rohnya diberikan buat kita untuk menuntun kita untuk ke jalan yang benar. Haleluya. Haleluya. Kita baca di Roma 8 ayat 9. Satu, dua, tiga, kita baca. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tadi kita baca itu di Galatia 5 ayat 20, itu roh kedagingan semua, ya kan? Ya kan? Tetapi dikatakan di Roma 8 ini ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Kita milik Kristus. Itu kita harus tanggalkan semuanya. Yang di Galatia 5 ayat 20, tanggalkan itu semuanya. Berdoa kepada Tuhan, itu pasti bisa kita tanggalkan. Ada darah Tuhan yang ada pada kita, keterhubungan kita itu yang membuat kita menjadi pemenang. Haleluya. Ketika kita berterhubungan dengan Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau jadi pemenang, aku tidak mau kalah, aku harus hancurkan setiap roh kedagingan ini. Tuhan, tolong saya. Apakah Tuhan tidak tolong? Tolong. Karena Tuhan itu baik, saudara. Haleluya. Bukankah roh Tuhan itu diturunkan buat kita untuk menjadi penolong? Haleluya. Tolong saya Tuhan, berikan kekuatan buat saya supaya saya hidup selaras dengan firman-Mu. Haleluya. Makanya dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Dalam roh. Allah itu adalah roh. Jadi roh kita ini harus terhubung terus menerus dengan Tuhan. Ketika nanti ada suatu kedagingan kita, ada suatu setan yang berbisik kepada kita, kita tetap menang karena ada keterhubungan yang connect dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kenapa orang-orang banyak dia tidak punya anak sudah bertahun-tahun, ya kan? Kenapa dia? Padahal dia pelayan Tuhan, ada loh, saudara. Ada melayani Tuhan dia. Ketika dia nikah, tidak punya anak, bertahun-tahun sampai berapa puluh, hampir 10 tahun ya. Akhirnya dia luluh pergi ke dukun. Kenapa? Dia temani orang-orang yang suka ke dukun. Dia bertanya kepada orang-orang yang suka ke dukun. Wah ya dulu, kita tanya dulu di sana, yang bagaimana ya kamu? Karena suami kan udah dicek ke dokter, istri udah cek ke dokter, ternyata dibilang bagus. Apanya? Pergi ke dukun. Rontok. Selama hidupnya menjadi milik Kristus itu rontok ketika dia pergi ke dukun. Haleluya. Kalau dia milik Kristus, dia harus bertahan seperti Hana meminta, Tuhan berikan aku anak. Haleluya. Terus meminta sehingga Yesus berjanji, sehingga Tuhan itu berjanji kepada Hana, Hana diberikan seorang anak. Haleluya. Nah,
David lagi, ya kan? Samuel, ya kan? Diberikan. Haleluya. Nah itu dia. Banyak saudara. Ketika dia punya anak, ketika dia punya anak, rontok. Karena ditemani lah orang tuanya yang suka. Ya, gak semua lah orang tua itu hidup benar. Apalagi di kampung kan hidup benar sesuai dengan firman. Ya, masih ada mereka itu tanya-tanya seperti itu, ya kan? Jangan itu orang tua aku dulu seperti itu, ya kan? Hilang kertas Maxi di saya, hilang kertasnya, apa itu piegamnya itu, masa ditanya dinding? Hah? Saya kan, nih ya, saya naik CD, tahu naik CD? Naik CD, ya kan? Tiba-tiba kertas CD saya itu hilang, ya kan, sama kakak saya. Sampai sekarang pun saya nggak tahu itu di mana, ya kan? Tapi kan dipestakan. Biasalah kalau di kampung kompleks ini itu kan dipestakan itu, putih-putih semua kan, baju dipestakan besar-besar itu. Nah, pada saat itu hilang dan sampai sekarang pun saya tidak tahu itu di mana. Nah, orang tua saya ambil ban, tahu ban siri, ambil beras, ambil kaleng-kaleng. Dia bilang ke dia, oh bunda-bunda ginjang gitu. Itu orang tua saya dulu. Saya tidak salahkan dia karena dia belum tahu ya kebenaran firman itu yang sebenarnya seperti apa. Haleluya. Saya tidak salahkan dia, ya kan? Karena belum ada yang memberitahu kepada dia kebenaran firman itu. Haleluya. Karena banyak di kampung itu seperti itu, ya kan? Nah sama dengan ada lembur saya, ya kan? Saya katakan ada lembur saya. Jadi anaknya seperti itu. Sampai hampir 10 tahun dia tidak punya anak. Rajin ke gereja, ke pendeta, doain segala macam, cari pendeta yang hebat, doain. Satu lama-lama lembur bawa belok ke dukun, tanya, haleluya, rontok, saudara, bukan milik Kristus lagi, ya, haleluya. Jadi mari kita hidup dalam Kristus, jangan main-main hidup dalam Kristus, haleluya. Engkau milik Kristus, jangan main-main, haleluya. Ketika engkau tidak selaras dengan firman-Nya, engkau hilang di matanya, haleluya. Ketika engkau tidak selaras dengan firman itu, engkau hilang di matanya. Engkau tidak milik Kristus, tapi kau merasakan kau milik Kristus, tetapi di mata Tuhan kau sudah hilang. Haleluya. Ingat saudara, banyak seperti itu. Aku anak Kristus, tanya. Tapi apakah kita betul-betul anak Kristus? Haleluya. Haleluya. Banyak seperti itu. Dia sudah tahu loh. Dia sudah tahu bahwa itu udah melenceng, tapi masih dikatakan dia itu milik Kristus. Yang tahu dia dengan Tuhan. Apakah dia masih itu Kristus? Apakah tidak? Karena di mata manusia kita bisa dilihat baik. Ternyata Tuhan tahu. Haleluya. 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 Tetapi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sudah ada di dalam itu, terseret dengan situasi itu, ambillah kamu, kembalilah kepada Tuhan, tata ulang hidupmu kembali. Haleluya. Kenapa bisa mereka terseret ke dukun? Kenapa mereka bisa terseret dengan begitu banyak persoalan kedagingan itu? Karena mereka hubungan intim itu dengan Tuhan. Haleluya. Kalau engkau hubungan intim dengan Tuhan begitu dengan luar biasa, itu tidak akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Tata ulang kembali. Bagaimana engkau mencintai Tuhan itu pada saat kau mula-mula mencintai Dia. Bagaimana engkau berdoa kepada Dia, sungguh-sungguh tata ulang kembali. Ingat kembali ketika engkau seperti itu, tata ulang kembali hidupmu. Haleluya. Ketika kita mencintai Tuhan, betul-betul Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh haleluya, sana Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tetapi ketika hilang roh itu dari kita, tidak ada lagi. Haleluya. Hampa semuanya. Mari kembalilah engkau ke kasih mula-mula, tata ulang kembali. Ketika engkau dulu itu berdoa pagi hari, misalkan jam 4 pagi, misalkan engkau berdoa jam 5 pagi, dan ternyata kau tidak bisa lagi karena ada banyak kesibukan yang kau sudah buat, karena ada banyak agenda-agenda dalam hidupmu yang kau sudah buat, sehingga itu engkau singkirkan. Doa entar-entar, akhirnya tidak pernah berdoa lagi. Haleluya. Akhirnya itu seperti biasa-biasa. Hah? Haleluya. Seperti biasa-biasa. Engkau tidak punya doa lagi. Engkau tidak punya
kerinduan lagi pada Tuhan. Bahkan gereja pun kau sudah tidak gereja lagi. Bahkan kau ketika orang pun berbicara dengan firman pun kau sudah risih. Haleluya. Ingat saudara, itulah gejala-gejalanya kalau kita tidak hidup lagi dalam Kristus. Nah, ketika kita menyadari, tata ulang kembali ke kasih mula-mula. Ingat kembali, Tuhan, ini aku, bentuk ulang saya seperti apa yang kau dapat ketika saya mencintai engkau. Haleluya, haleluya. Di sini kita ini pernah mencintai Yesus mula-mula ya, ya. Bukan karena kita percaya, karena orang tua kita percaya Yesus, jadi kita ikut-ikutan, enggak lagi kan? Karena kita sudah tahu Yesus itu siapa. Amin. Karena kita sudah besar. Haleluya. Untuk ulang lagi. Belas kasihan saya Tuhan. Saya mau kembali kepada Engkau. Banyak hal-hal buruk yang saya buat, tapi aku mau Tuhan untuk ulang kembali saya. Tata ulang kembali saya Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Allah yang dasar, Yesus yang sanggup memberikan kelegaan buat kita, Yesus yang sanggup memberikan kekuatan buat kita. Haleluya. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Ini terakhir saudara. Amsal 4 ayat 23. Ya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi di versi mudah dibaca, di sini dikatakan ya, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan kehidupanmu. Haleluya. Saya baca sekali lagi. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Haleluya. Pikiranmu inilah mengendalikan hidupmu. Kalau pikiranmu ini mengendalikan hidupmu secara roh Kristus, dia akan ikut secara Kristus. Tetapi kalau pikiranmu ini dikendalikan dengan pikiranmu secara roh duniawi, menjadilah kamu menjadi roh duniawi. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya kita ini tidak bersusah payah lagi untuk kita khawatir ataupun ragu. Haleluya. Kalau kita menyadari kita ini milik Kristus, berarti apa yang ada pada Kristus itu adalah kepunyaan kita. Haleluya. Bukankah seperti itu? Haleluya. Seperti yang dikatakan di Abraham, seperti dikatakan di Galatia, ya, Abraham itu, ya, dia mendapatkan perjanjian dari Tuhan itu. Seperti itu juga kita. Haleluya. Haleluya. Kita adalah ahli warisnya. Ya, kita adalah milik Kristus. Apa yang dimiliki Kristus itu adalah milik kita. Haleluya. Kita adalah anak-anak ahli warisnya. Haleluya. Ingat, kita ada karena suatu perjanjian yang diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita ini, ya, pikiran kita ini laraskan dengan firman Tuhan, ya, karena pikiran kita ini mengendalikan tubuh kita ini. Amin. Haleluya. Kalau pikiranmu salah, salahlah tingkahmu. Kalau pikiranmu benar, benarlah tingkahmu. Kalau pikiranmu Kristus, Kristuslah di dalam hidupmu. Kalau pikiranmu setan, setanlah di dalam dirimu. Kalau kau dengki, berarti setanlah dalam dirimu. Kalau kau pemabuk, berarti setanlah dalam dirimu. Kalau engkau rajin menyembah Tuhan, rajin kau memberikan kekuatan buat teman-temanmu, memberikan kekuatan yang lemah, itulah milik Kristus. Haleluya.